Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Marwiyah Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Hukum, salah satu dosen program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Video ini disusun sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan lengkap mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS dalam mata kuliah Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan. Mata kuliah Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan diberikan pada semester 6 dengan bobot 2 SKS. Tujuannya adalah agar mahasiswa memahami secara mendalam mengenai hubungan hukum antara kreditur dan debitur, serta prinsip-prinsip dan prosedur hukum yang berkaitan dengan berbagai bentuk jaminan dalam praktek perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Topik-topik utama dalam perkuliahan ini adalah pengertian dan ruang lingkup hukum perbankan, pengertian dan karakteristik perjanjian kredit, jenis-jenis kredit dan prinsip pemberian kredit, konsep pengawasan kredit, serta berbagai bentuk jaminan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, serta jaminan perorangan. Dan mahasiswa juga akan mempelajari aspek eksekusi jaminan, termasuk pelelangan benda jaminan. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung dua capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu 1. Mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu hukum dalam penyelesaian kasus-kasus praktek dan teoritis. Kemudian 2, mahasiswa mampu membuat keputusan hukum secara tepat melalui analisis terhadap berbagai alternatif solusi. Dari CPL tersebut diturunkan 2 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memahami konsep dasar hukum kredit dan jaminan. Mahasiswa mampu mendesain perjanjian kredit dan jaminan secara sistematis dan sah menurut hukum. Untuk mencapai CPMK ini, mahasiswa akan melalui 6 sub CPMK yang terdiri dari menjelaskan konsep perbankan, menjelaskan konsep kredit, menjelaskan pengawasan kredit, menjelaskan konsep jaminan, menyusun draft perjanjian kredit secara tim, menganalisis isu-isu aktual dan hukum jaminan dan kredit di Indonesia. Materi pembelajaran dirancang secara terstruktur dalam 16 pertemuan, antara lain pertemuan 1 hingga 5 membahas dasar-dasar hukum kredit dan prinsip perjanjian kredit, termasuk jenis-jenis kredit dan aspek pemberian kredit. Pertemuan ke-6 fokus pada penyelesaian kredit bermasalah. Pertemuan ke-7 membahas unsur-unsur dalam perjanjian, azas-azas kontrak, serta akibat hukum dari wan prestasi. Pertemuan ke-8, mahasiswa menyusun dan mempresentasikan draft perjanjian kredit. Pertemuan ke-9 dan ke-10 membahas konsep jaminan, hukum jaminan. Pertemuan ke-11 sampai 14 membedah berbagai jenis jaminan, mulai dari jaminan perorangan, gadai, fidusia, hipotek, hak tanggungan, dan proses pelelangannya. Pertemuan ke-15 dan ke-16 menganalisis isu aktual dan tren permasalahan hukum, kredit, dan jaminan melalui pendekatan studi kasus. Evaluasi dalam mata kuliah ini terdiri dari berbagai komponen. Diskusi dan latihan awal itu 10%, tugas makalah presentasi studi kasus itu adalah 30%, ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS masing-masing 10%. Penyusunan draft perjanjian kredit berbasis proyek tim 25%, analisis tren isu hukum jaminan 15%. Penilaian dilakukan berbasis kinerja mahasiswa dalam forum, akurasi analisis kasus, serta kemampuan menyusun dokumen perjanjian yang lengkap dan logis secara hukum. Untuk menunjang pemahaman mahasiswa digunakan beberapa sumber, yaitu buku 2 KUHP Perdata mengenai kebedaan, kemudian kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UPA, kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang fidusia, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 92 tentang pelayaran.
Selain itu terdapat 14 pustaka pendukung, termasuk karya dari Adrian Sutedi, H. Salim, Munir Fuadi, dan Sri Sudewi Maksun yang akan memberikan penjelasan praktis dan teoritis tentang praktek hukum jaminan di Indonesia. Proses pembelajaran menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kasus, presentasi kelompok, dan tugas berbasis proyek. Media pembelajaran terdiri dari MS PowerPoint, e-learning dari UNTAD, lembar kerja mahasiswa atau LKM, dan rencana tugas mahasiswa atau RTM yang mendukung pencapaian target belajar. Mata kuliah ini dilakukan di 3 kelas dengan masing-masing kelas 1 minggu sekali pada hari Selasa, kemudian dosen pengampu adalah saya sendiri. Mahasiswa wajib mentaati etika akademik, termasuk berpakaian rapi, datang tepat waktu, aktif berdiskusi, dan tidak titip absen. HP dalam mode silent, serta tidak makan selama pembelajaran berlangsung. Salah satu tugas utama dalam perkuliahan ini adalah penyusunan perjanjian kredit berdasarkan studi kasus. Mahasiswa dibagi menjadi tim kecil untuk menganalisis kasus nyata, mengembangkan klausul-klausul hukum, dan menyusun dokumen perjanjian kredit secara utuh. Hasil proyek dipresentasikan di depan kelas dan menjadi salah satu penilaian utama dalam mata kuliah ini. Melalui mata kuliah ini, saya berharap mahasiswa dapat menguasai pemahaman hukum perjanjian kredit dan jaminan, sekaligus mampu mengimplementasikan dalam bentuk perjanjian yang sah, rasional, dan berkeadilan. Pembelajaran ini tidak hanya menekankan pada teori, tetapi juga praktek nyata di dunia hukum, perbankan, dan lembaga keuangan. Demikian penjelasan lengkap mengenai RPS mata kuliah Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan. Sebelum memulai pembahasan materi pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Silakan teman-teman untuk mengisi daftar hadir seperti biasanya yang ada di SIAKAD. Dan nanti teman-teman langsung membuka SIAKAD untuk absensi ya, seperti biasanya itu. Nah, kehadiran teman-teman ini memang sangat penting ya untuk bagian dari penilaian dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Teman-teman mahasiswa, dalam kehidupan nyata sering kita mendengar istilah kredit macet, kemudian gagal bayar, atau lelang agunan. Hal ini menunjukkan bahwa praktek perjanjian kredit dan jaminan itu tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, baik individu maupun lembaga keuangan. Hari ini kita akan membahas bagaimana hukum hadir untuk memberikan perlindungan melalui pengaturan perjanjian jaminan. Ya, kita juga akan membahas tentang pengertian jaminan, ruang lingkupnya, unsur-unsurnya, sumber hukum, sifat dan akibat hukum untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam hubungan hukum tersebut. Capaian pembelajaran ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami konsep dalam perjanjian jaminan. Mahasiswa juga mampu menganalisis dan menerapkan prinsip-prinsip dalam perjanjian jaminan, dan juga mahasiswa mampu memberikan solusi hukum terkait masalah yang timbul. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai dasar-dasar perjanjian kredit seperti unsur-unsur dalam perjanjian kredit, kemudian azas-azas kontraknya, kemudian serta akibat hukum dari dewan prestasi.
Materi tersebut menjadi dasar penting untuk memahami perjanjian jaminan karena perjanjian jaminan bersifat aksesoris atau pelengkap dari perjanjian pokok. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam dunia perbankan. Nah, kredit macet terjadi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sesuai dengan perjanjian. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh wan prestasi. Ya, wan prestasi itu adalah pelanggaran terhadap isi perjanjian kredit antara kreditur dan debitur seperti keterlambatan atau tidak membayar sama sekali. Akibat dari banyaknya wan prestasi, pihak bank atau kreditur terpaksa melakukan lelang agunan. Nah, artinya jaminan yang telah diserahkan debitur seperti tanah atau rumah ataupun kendaraan akan dijual melalui proses lelang guna menutupi utang yang tidak dibayar. Nah, proses lelang agunan ini seringkali menimbulkan konflik antara debitur dan kreditur. Misalnya, debitur merasa keberatan dengan nilai lelang yang rendah atau merasa lelang tidak adil. Konflik ini kemudian berlanjut menjadi masalah hukum seperti gugatan di pengadilan, keberatan atas eksekusi, atau tuntutan balik terhadap kreditur. Nah, dengan demikian peningkatan kredit macet akan berujung pada peningkatan jumlah wan prestasi, lebih banyak lelang agunan, bertambahnya konflik, dan pada akibatnya memperbanyak masalah hukum di masyarakat maupun di pengadilan. Kita akan mulai dengan pengertian hukum jaminan. Jadi hukum jaminan ini adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menggambarkan hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Nah, ini adalah diagram di mana perjanjian pokok atau perjanjian kredit itu merupakan perjanjian induk dari perjanjian jaminan atau perjanjian aksesoris. Jadi di sini digambarkan bahwa bank ada hubungan hukum dengan nasabah, dalam hal ini adalah debitur. Ini antara bank dan debitur akan membuat suatu perjanjian, ya, perjanjian induknya, perjanjian pokoknya. Ini kalau bank konvensional itu perjanjian kredit. Kalau di misalnya ini di bank syariah ya namanya akad pembiayaan begitu ya. Jadi akad pembiayaan macam-macam nanti jenisnya. Nah, kemudian bank dan debitur itu akan membuat perjanjian aksesoris atau perjanjian jaminan. Nah, perjanjian jaminan itu tergantung dari benda yang diserahkan dari pihak debitur ya. Belum tentu pihak yang menyerahkan itu sekaligus berkedudukan atau bertindak sebagai debitur. Bisa jadi pemilik jaminan itu pihak ketiga atau pihak lain begitu ya. Nah, kemudian ini kalau misalnya objeknya berupa tanah, maka lembaga jaminan atau perjanjian jaminannya itu adalah hak tanggungan. Nah, itu nanti bank dengan debitur akan membuat perjanjian namanya akta pemberian hak tanggungan. Kalau misalnya itu kendaraan, maka perjanjian jaminannya adalah perjanjian jaminan fidusia karena objeknya benda bergerak dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kenapa perjanjian aksesoris atau perjanjian jaminan itu penting? Memang ini ketentuan dari pihak kreditur ya yang mewajibkan debitur untuk menyerahkan jaminan ya. Jadi kedudukan dari perjanjian pokok itu adalah perjanjian induk dan perjanjian jaminan kedudukannya adalah sebagai perjanjian tambahan atau perjanjian aksesoris sehingga keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok. Akibat hukum dari perjanjian aksesoris, nah ini ya perjanjian aksesoris bergantung pada perjanjian pokok. Ya, apapun yang terjadi pada perjanjian pokok maka akan berakibat hukum pada perjanjian aksesoris, gitu ya. Nah, kemudian hapusnya perjanjian aksesoris atau perjanjian jaminan itu bergantung pada perjanjian pokok. Jadi apapun yang terjadi pada perjanjian pokok tadi, yaitu perjanjian kredit, maka akan berpengaruh juga. Misalnya sudah lunas, maka perjanjian jaminannya hapus, begitu ya. Nah, kemudian perjanjian pokoknya batal, misalnya ada syarat yang tidak terpenuhi, yang sesuai dengan 1320,
Nah, maka juga perjanjian asesorir ikut juga. Dua, hak pakai atas tanah negara, TNI tanah negara, yang dapat dipindah tangankan. Jadi hak pakai itu ada dua macam ya teman-teman kalau masih ingat materi hukum agraria. Jadi hak pakai yang tidak berbatas waktu dan hak pakai yang ada batas waktu. Nah, hak pakai yang ada jangka waktunya itu dapat dipindah tangankan. Artinya di sini dapat dialihkan. Kemudian kalau bisa dipindah tangankan maka dapat disewakan maupun dijaminkan gitu ya. Itu diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. Kemudian objek hak tanggungan yang selanjutnya adalah hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan. Jadi tidak hanya tanahnya, berikut bangunannya juga. Tanaman atau hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dinyatakan tegas dalam akta pemberian hak tanggungan. Jadi kalau misalnya tanahnya yang dijaminkan, kemudian di atasnya ada tanaman yang memang ada nilai ekonomisnya yang tinggi, kemudian ada hasil karya yang memang ada nilainya, maka ini harus disebutkan secara nyata dan tegas dalam akta pemberian hak tanggungan. Sehingga tanah dan benda-benda apapun yang di atas tanah itu nantinya akan merupakan satu kesatuan, bukan terpisah gitu ya. Nah, kemudian hapusnya hak tanggungan, yang pertama adalah hapusnya utang dijamin dengan hak tanggungan, kemudian dilepaskan secara sukarela ataupun oleh pemegang hak tanggungan, mohon maaf, dilepaskan oleh pemegang hak tanggungan, kemudian pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Nah, ini terjadi karena permohonan dari pembeli hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tersebut agar hak tanggungan hak atas tanah itu yang dibeli tadi ya dibersihkan dari beban hak tanggungan. Kemudian yang keempat, hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan, kemudian hapusnya hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya hutang. Jadi karena misalnya tanahnya musnah atau tanahnya sudah tidak ada lagi karena mungkin kena abrasi dari pantai, misalnya tanahnya di pinggir pantai, atau kena abrasi karena sungai, misalnya tanahnya di pinggir sungai, maka tidak menyebabkan utangnya lunas gitu ya, tetap akan mengikat dan harus dilunasi oleh debitur. Kemudian dari kesimpulan yang saya sampaikan tadi, yang saya paparkan kepada teman-teman mahasiswa, jadi kesimpulannya adalah hukum jaminan memberikan perlindungan bagi kreditur melalui alat jaminan seperti gadai, jaminan fidusia, hipotek, dan lainnya. Nah, kemudian yang kedua, keselarasan antara kepastian hukum dalam perjanjian kredit serta keamanan yang diberikan jaminan merupakan kunci dalam mengurangi risiko kredit dan memastikan keberlangsungan hubungan kredit pinjam-meminjam. Baik, itulah untuk materi pada hari ini. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri ya pertemuan hari ini. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan atau diskusi yang mungkin belum dipahami terkait materi yang telah kita bahas tadi, ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Mohon izin, Ibu. Oke, silakan dengan siapa, Mas? Khairul Rosikin, Bu. Mas Irul, ya. Silakan, Mas Irul. Gini, Bu, terkait perjanjian fidusia tadi, di Ya, asas hukum tadi kan di poin 1, ya, itu kan ada hak tanggungan, fidusia, dan itu hipotek tadi. Itu ya, kan di sini wajib didaftarkan, ya. ya, betul. Selain kita tahu di pasal 11 Undang-Undang nomor 42 tahun 99, kalau ada salah, mohon koreksi, itu Ya, kan fidusia wajib didaftarkan, ya. betul. Jadi misalkan nih, saya membeli mobil secara kredit dari leasing Ya, dengan fidusia, tapi kemudian perjanjian fidusia tersebut tidak didaftarkan. Jadi pertanyaannya, apa akibat hukumnya jika perjanjian fidusia tersebut tidak didaftarkan? Terima kasih, Ibu. ya, terima kasih pertanyaan bagus dari Mas Irul. Sangat menyimak sekali dari materi yang sudah saya paparkan tadi ya. Jadi apa akibat hukum dari perjanjian jaminan jika tidak didaftarkan begitu ya, Mas Irul ya? Jadi perjanjian fidusia itu jika tidak didaftarkan maka hak eksekusi
dari objek fidusia itu ya mungkin tadi kalau misalnya tadi Mas Irul menanyakan mobil ya, mobil beli dari leasing gitu ya, maka ya, kreditur itu kedudukannya lemah secara hukum. Nah, kreditur tidak memiliki hak eksekutorial yang diakui oleh undang-undang. Seperti tadi Mas Irul sampaikan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99. Begitu Mas Irul ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Mas Irul? Atau sudah bisa Cukup. dipahami? Cukup. Terima kasih Mas Irul. Mungkin dari mahasiswa lain, teman-teman Mohon mahasiswa. izin, Bu. Ya, silakan. Dengan siapa ini Mas? Saya M. Hoiri. Mas Coy. Ya, Ya, silakan Mas Coy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Sebelumnya terima kasih atas paparan materi yang sudah disampaikan. Jadi langsung saja, nggih, Bu, to the Ya, point. silakan Mas. Jadi saya mau nanyakan, ini eh, mungkin ke pengalaman pribadi, nggih, Bu. Ya, silakan. Gak apa-apa. Misal saya Berarti, mengajukan kredit ke salah satu bank, gitu, misal ya, Bank BRI. oke, Kemudian bank tersebut meminta jaminan tanah milik saya, oke, di mana tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama saya sendiri. ya, Selain itu, eh, kakak kandung saya itu juga bersedia menjadi penjamin secara pribadi jika kemudian hari saya gagal membayar hutang tersebut. Nah, ya, yang saya tanyakan, apakah ada perbedaan perlakuan hukum terhadap jaminan berupa tanah dan penjamin oleh kakak saya tadi? Terima kasih, Bu. ya. Terima kasih Mas Coy. Pertanyaan yang bagus sekali. Tadi Mas Irul juga bertanya, bagus sekali, menyimak sekali. Apa akibat perbedaan ya? Apa perbedaan tadi ya Mas Coy ya? Perbedaan perlakuan hukum terhadap jaminan berupa tanah dan penjaminan oleh kakaknya Mas Coy begitu ya. Jadi ini saya akan jelaskan jaminan kebendaan itu memberikan hak preferensi ya. Hak preferensi, hak yang lebih didahulukan. Nah, pastinya ini yang lebih dahulukan kepada siapa? Kepada kreditur. Nah, dan objek yang berupa tanahnya miliknya Mas Coy tadi, ya, itu bisa dieksekusi pastinya ya, kalau misalnya dijaminkan ke bank berupa tanah tadi ya. Nah, kemudian bagaimana jaminan perorangan yang kakaknya Mas Coy tadi? Nah, jaminan kakaknya Mas Coy sebagai pihak penjamin dalam hal ini biasa disebut dengan bortoh ya, Mas Coy masih ingat ya, bortoh atau personal garansi. Nah, ini jaminan perorangan itu menimbulkan tanggung jawab pada penjamin, ya penjamin secara pribadi, berarti kakaknya Mas Coy itu. Jika Mas Coy misalnya gagal membayar, ya. Namun ya di situ penagihan harus dilakukan terlebih dahulu kepada debitur, ya bukan kepada kakaknya Mas Coy. Gitu ya, Mas Coy ya. Untuk pertanyaannya, mungkin pertanyaan pengalaman pribadi gitu ya, Mas Coy. Baik, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan Mas Coy. Ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman mahasiswa? Bu, saya. Baik, Mbak Pita, silakan Mbak Pita. Ya, Ada- Bu. Ya, Eh, untuk pertanyaan sendiri, pertanyaan saya ini Bu, kan andai kata saya punya usaha ya Bu, terus ya, ingin meminjam modal ke bank dan saya menawarkan stok barang dagangan saya yang ini saya jaminkan. ya, Namun barang tersebut itu untuk penjualannya agak sulit Bu untuk menutup keperluan utang-utangnya. Nah, ya. pertanyaan saya itu bagaimana barang dagangan saya itu memenuhi kualifikasi jaminan yang baik. Gitu aja sih, Bu. Ya, terima kasih Mbak Vita. Bagus sekali pertanyaannya dan Ya, menyemak Bu. sekali ya. Eh, untuk pertanyaan tadi Mbak Vita, bagaimana barang dagangan Mbak Vita kalau misalnya dijaminkan dan apakah sudah memenuhi kualifikasi jaminan yang baik gitu ya. Nah, gini Mbak Vita, tadi yang saya paparkan sebagaimana yang sudah saya paparkan, barang dagangan yang sulit dijual sewaktu-waktu bila mana terjadi wan prestasi menurut Prof. Subekti tadi ya, maka barang tersebut tidak memenuhi kualifikasi jaminan yang baik. Nah, kenapa? Ya, yang pertama alasannya adalah
barang tersebut sulit diuangkan, ya, sulit diuangkan, artinya tidak mudah dijual saat diperlukan untuk pelunasan hutang. Nah, kemudian alasan yang kedua, tidak memberikan kepastian hukum bagi kreditur karena nilai dan keberadaan barang bisa berubah-ubah, ya, berubah-ubah dan atau berkurang sewaktu-waktu. Nah, ini tidak termasuk dalam kriteria atau kualifikasi jaminan yang baik kalau kita melihat dari pendapat Prof. Subekti. Begitu ya, Mbak Vita? Iya, Bu, cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa. Ini sangat bagus pertanyaannya dan sangat apa namanya menyimak sekali paparan-paparan yang sudah saya sampaikan. Baik, dari apa yang kita sudah diskusikan, yang kita sudah sampaikan tadi, yang saya sampaikan, ini ada evaluasi ya, evaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah saya berikan tadi ya. Silakan nanti teman-teman kerjakan, ada 2 pertanyaan singkat ya, yang secara mandiri harus dikerjakan. Nanti teman-teman bisa membuka di LMS pada Siakat, kemudian dikerjakan soal tersebut ya dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, kemudian mahasiswa juga yang terlambat mengirimkan jawaban soal tadi ya, akan mendapatkan pengurangan nilai 5% per hari. Nah, ini saya harapkan teman-teman segera mengerjakan untuk soal yang sudah saya bagikan di LMS. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan dengan topik yang mungkin lebih spesifik, yaitu mengenai hak tanggungan dan proses pendaftaran jaminan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Nah, selain itu juga kita akan mengkaji studi kasus mengenai eksekusi jaminan fidusia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Agar diskusi berjalan lebih efektif, saya harapkan seluruh mahasiswa dapat membaca dan mempelajari terlebih dahulu materi terkait dengan Undang-Undang Hak Tanggungan, ya, kemudian Undang-Undang Fidusia. Nah, persiapkan juga pertanyaan atau catatan penting nantinya dari bacaan tersebut untuk didiskusikan bersama di kelas. Dengan persiapan yang baik, diharapkan mahasiswa juga mampu memahami dan menganalisis proses pendaftaran serta eksekusi jaminan secara komprehensif sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku. Baik, untuk materi sudah saya sampaikan, kemudian materi kuliah untuk selanjutnya juga sudah saya paparkan tadi, saya sampaikan pada teman-teman, karena sudah kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup ya. Terima kasih atas partisipasi aktif teman-teman pada perkuliahan hari ini. Semoga ilmu yang dipelajari dapat menjadi bekal dalam memahami praktek hukum jaminan ya, perjanjian jaminan yang berkeadilan. Dan salam sehat dan tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sama-sama teman-teman. Semangat.